Ina saya jari ini pira anak ya? 5. Obde bayi. Ara dari anak. Saya ran dari sana. Itu midang kan. Sekarang aku jadi menantu nih. Kembing. Ikut campur. Dia kok ikut campur, cuma karena aku nodang seperiak. Ini bakat Ina. Oh, ini bakat anak nih, anu terus. Ini bakat Inaan. Wan kembang pemilih mati. Sendara menangkap memberi dengan. Ngeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang rasanya kembali saya bisa berjumpa Anda semua di channel ini. Semoga kehadiran video berikut ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Yakni saya akan membahas sedikit tentang bagaimana cara dan langkah yang mestinya dilakukan oleh orang yang terkena sihir agar cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kawan-kawan semua, simaklah video berikut ini dari awal sampai akhir agar supaya tidak ada yang terlewatkan satupun dari penjelasan berikut ini. Saya Rana. Untuk memaksimalkan dan mempercepat kesembuhan, hendaknya pasien ruqyah ikut andil dalam menyembuhkan dirinya sendiri. Ini yang saya maksud, bahwa keadaan orang yang sakit akan sulit untuk sehat bila terkena sihir ini bila hanya mengandalkan tabib, dokter, atau dukun tempatnya berobat. Di antaranya dengan melakukan hal-hal yang dapat bermanfaat bagi kesehatan dirinya. Kami sebutkan sebagai berikut ya. Saya sebutkan sebagai berikut. 1. Melaksanakan ibadah tepat pada waktunya. Yang paling penting adalah menjaga sholat 5 waktu nih kawan. Terlebih sholat subuh. Dan Rasulullah SAW telah bersabda tentang sholat subuh ini. An Jundab ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Yang artinya Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah maka dia telah berada dalam lindungan Allah. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, yakni berusaha untuk meruqyah diri sendiri. Karena meruqyah diri sendiri ini kawanku semua lebih utama dari ruqyah orang lain yang dilakukan oleh orang lain. Karena ruqyah itu sendiri seperti doa. Doa lebih baik dari diri sendiri. Dan yang ketiga, bila kita tidak bisa meruqyah diri sendiri, barangkali kita tidak bisa melakukan ruqyah itu karena penyakit yang sudah parah, atau kita sendiri sudah pernah meruqyah namun kita ingin menambah saja, maka hendaklah kita mencari peruqyah yang benar-benar ikhlas, yang mampu menolong kita dalam keadaan sakit seperti itu. Dan peruqyah yang dimaksud adalah tentunya yang berakidah lurus dan kesalehannya sudah dikenal oleh masyarakat. Dan yang keempat, hendaklah yang meruqyah dirinya adalah orang yang baik akhlaknya kawanku semua ya. Dan tentunya menjaga dirinya dari perbuatan maksiat serta yakin bahwa kesembuhan hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Dan yang kelima, hendaklah kita berdoa dengan sungguh-sungguh karena doa adalah senjata seorang muslim. Serta yakin bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada keraguan yang muncul dari hati kita ketika kita berdoa memohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang keenam, hendaklah kita menjaga makanan, minuman, menjaga makanan yang halal dan minuman yang halal agar doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu cepat terkabul. Sebab Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam hadisnya, "Atib mat'amaka takun mustajabad da'wah." Artinya, makanlah yang halal, maka engkau akan menjadi orang yang doanya mustajab, cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketujuh, kita selalu berupaya membaca surat Al-Baqarah di rumah. Dan hal ini telah banyak Rasulullah SAW sampaikan melalui hadisnya yang diriwayatkan dari Abu Umamah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna akhzaha barakatun, wa tarkuha hasratun, wa la tastati'uha al-batalah." Bacalah surat Al-Baqarah di rumahmu, karena membacanya adalah keberkahan, meninggalkannya adalah kerugian. Setan tidak mampu tinggal di rumah tersebut. Yang dibacakan surat Al-Baqarah, hadis riwayat Muslim. Dan hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kalian menjadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan yang kedelapan yang perlu dilakukan agar orang cepat sembuh dari penyakit sihirnya adalah membaca surat Al-Baqarah sendiri atau dibacakan kepadanya. Yang kesembilan, hendaklah kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan astagfirullahalazim. Kemudian membentengi diri dengan Al-Quran dan doa-doa. Yang ke-10, meminum air yang telah dibacakan ruqyah atau mandi dengan air yang sudah dibacakan ruqyah itu. Nah, ini kawanku semua ya, terutama air zam-zam, dan lebih utama apabila dicampur dengan tumpukan daun bidara. Yang terakhir ke-11, mengonsumsi minyak zaitun dan menggunakan minyak itu dengan cara mengoleskannya pada tubuh atau pada organ tubuh yang dirasa sakit. Dan baiknya minyak zaitun ini dibacakan ayat-ayat ruqyah tentunya terlebih dahulu. Nah, barangkali itulah 11 poin penting bagi kita yang terkena sihir ini agar cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan penyakit itu tidak mudah menggerogoti kita, dan insya Allah mudah untuk prosesnya penyakit ini keluar dan pergi dari badan kita. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, bagi keluarga, sanak famili, saudara. Dan jikalau barangkali video ini bermanfaat, silakan untuk dibagikan kepada keluarga kita semua. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Kami haturkan banyak terima kasih dan mohon maaf kurang lebihnya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.